Kembali lagi di channel Sahabat Catur. Saat baru mulai belajar catur, mungkin kalian pernah melihat cara skakmat dalam 4 langkah. Kalian juga pasti pernah menemui skakmat pada baris terakhir, dan juga bentuk-bentuk skakmat yang lainnya. Di video ini kita akan bahas bentuk-bentuk skakmat lebih banyak lagi, dan juga belajar kombinasi-kombinasi skakmat dalam catur yang sangat seru untuk dimainkan. Kita akan melihat beberapa bentuk skakmat yang sering ditemui di permainan. Masing-masing bentuk skakmat tersebut mempunyai nama. Tidak perlu menghafalkan nama-namanya, yang terpenting kita harus mengerti pola dan bentuknya. Yang pertama adalah Bodensmith. Bodensmith adalah sebuah bentuk skakmat yang sering dianggap sepele dan diabaikan oleh lawan kita. Pada posisi ini, hitam baru saja rokade panjang. Hitam berpikir dengan langkah rokade tersebut rajanya akan aman. Perhatikan bahwa raja hitam tidak dapat melangkah kemanapun karena petak-petak gelap di C7 dan B8 dijaga oleh gajah putih di F4. Jika hitam tidak mempunyai pion di B7, putih dapat melancarkan skakmat dengan gajah A6. Dapatkah kalian menemukan cara putih untuk memaksa pion di B7 ini untuk melangkah dan melanjutkan dengan skakmat? Yaitu dengan pengorbanan menteri yang brilian. Menteri makan C6 skak. Hitam mau tidak mau harus memakan menteri putih dengan B makan C6 dan membuka sebuah diagonal untuk menciptakan Bodensmith. Gajah A6 dan skakmat. Kedua gajah putih saling bekerja sama untuk menskakmat raja hitam. Yang kedua adalah Anastasia Smith. Anastasia Smith adalah bentuk skakmat yang penuh dengan trik, di mana sebuah kuda mencegah raja lawannya untuk kabur dari sebuah lajur dengan menjaga langkah diagonal yang dapat dilakukan raja putih. Dengan posisi raja putih yang terjebak di lajur H, hitam dapat menskakmat putih dengan benteng H4. Posisi ini terlihat sebagai posisi yang seolah-olah tidak terjadi ancaman apa-apa. Dapatkah kalian menemukan cara bagi putih untuk dapat segera menyudahi permainan dengan kemenangan dengan Anastasia Smith? Tentu saja kuda E7 skak. Kuda putih memaksa raja hitam untuk bergeser ke lajur H dengan raja H8. Sekarang putih dapat membuat sebuah ledakan di pertahanan raja hitam dengan langkah pengorbanan menteri makan H7 skak. Raja hitam mau tidak mau harus memakan menteri. Kuda putih di E7 mencegah raja hitam untuk kabur dari lajur H. Dan putih dapat melancarkan Anastasia Smith dengan benteng ke H3 skakmat. 3. Arabian Checkmate. Salah satu bentuk skakmat dalam sejarah catur yang sudah ada sejak lama adalah Arabian Checkmate. Arabian Checkmate adalah ketika sebuah benteng dan kuda saling bekerja sama untuk memaksa raja lawan terpojok dan mati di petak sudut. Seperti ini. Pada posisi ini, putih kalah banyak dalam jumlah material, dan hitam sudah siap untuk menskakmat putih dengan menteri H2 pada langkah berikutnya. Dapatkah kalian menemukan langkah putih untuk menciptakan Arabian Checkmate yang dapat membalikan keadaan untuk kemenangan putih? Yaitu kuda F6 skak. Langkah yang bagus sekali. Putih memaksa raja hitam untuk bergeser ke petak sudut H8. Dan dilanjutkan oleh langkah benteng makan H7 skakmat. Kita lihat contoh bentuk skakmat yang lainnya. 4. Blackburn Smith. Blackburn Smith adalah bentuk skakmat yang tercipta karena adanya sebuah kerjasama tim. Gajah petak gelap putih di B2 menguasai diagonal panjang yang mengarah ke area pertahanan raja hitam, dan juga disupport oleh gajah petak terang di D3 yang mengontrol diagonal B1 H7. Kuda putih sudah standby di G5 dan menteri putih juga siap untuk membuka serangan. Blackburn Smith dimulai dengan langkah pengorbanan menteri yang sangat kuat sekali dengan menteri makan H5. Menteri putih dengan didukung oleh kuda di G5 memberi ancaman skakmat pada H7.
Dan di saat yang bersamaan, gajah petak gelap putih yang membidik dari jauh juga membantu Menteri Putih untuk mengancam skakmat di H8. Ini artinya jika hitam memakan kuda dengan gajah makan G5, putih akan melancarkan skakmat dengan Menteri H8. Jadi setelah pion makan menteri, sekarang raja hitam terkena skakmat setelah gajah H7. 5. Epaulet Mate. Epaulet Mate adalah ketika raja lawan mempunyai dua benteng tepat berada di sebelah kanan dan kirinya dalam satu baris yang sama. Putih dapat melancarkan skakmat dengan menteri ke E6. Pada posisi ini, legenda catur Paul Morphy memainkan buah putih. Putih mengancam pion maju ke G7 untuk menjebak benteng hitam di H8. Pilihan terbaik bagi hitam adalah gajah makan benteng F3. Namun hitam tidak menyadari adanya bahaya pada posisi ini dan memainkan H makan G6. Hitam berpikir bahwa putih akan memindahkan menterinya yang sedang dalam ancaman. Tetapi di sini putih dapat melancarkan Epaulet Mate. Dapatkah kalian menemukan langkahnya? Morphy memulai dengan langkah kombinasi benteng F8 skak, memaksa menteri hitam untuk memakannya. Dan setelah benteng makan menteri, benteng makan benteng, sekarang kedua benteng hitam menghalangi rajanya untuk bisa kabur dan memberikan kesempatan putih untuk melakukan Epaulet Mate dengan menteri G6 skakmat. 6. Swallow Stalemate. Swallow Stalemate hampir sama dengan Epaulet Mate. Namun bedanya di sini adalah raja lawan yang akan diskakmat mempunyai dua perwira yang memblok pada diagonal di belakangnya. Putih melancarkan skakmat dengan menteri E6. Pada posisi ini, dapatkah kalian menemukan langkah Swallow Stalemate? Putih dapat membongkar pertahanan raja hitam dengan benteng makan G7 skak, memaksa raja hitam untuk memakannya. Dan putih dapat melancarkan Swallow Stalemate dengan menteri G6 skakmat. Raja hitam tidak dapat kabur karena dua benteng di belakangnya menghalanginya. 7. Morphy's Mate. Sebutan Morphy's Mate berasal dari nama legenda catur asal Amerika, Paul Morphy. Bentuk skakmat ini adalah kombinasi dari benteng dan gajah. Langkah pertama dimulai dengan benteng makan G7 skak, memaksa raja hitam untuk bergeser ke petak sudut H8, di mana sekarang raja hitam berada pada satu garis diagonal dengan gajah putih. Setelah benteng makan F7 skak, putih melakukan discover check oleh gajahnya. Raja hitam harus ke G8. Benteng putih melakukan skak lagi dengan benteng G7 skak, memaksa raja hitam untuk kembali bergerak ke pojok. Raja hitam kembali pada petak di mana akan terkena discover check lagi dari gajah putih. Putih kembali melancarkan discover check dengan benteng ke G5. Hitam terpaksa memblok skak tersebut dengan benteng F6 dan dilanjutkan dengan gajah makan benteng skakmat. Mari kita lihat satu lagi contoh bentuk skakmat yang sering ditemui dalam permainan. 8. Damiano's Mate. Damiano's Mate adalah salah satu bentuk skakmat yang paling spektakuler dalam catur. Pada posisi ini, hitam dalam keadaan hampir kalah dengan ancaman skakmat pada lajur A. Namun hitam mempunyai sebuah imajinasi. Jika menterinya sampai bisa mencapai petak H2, maka justru hitamlah yang akan menskakmat raja putih. Rencana ini akan terrealisasi jika hitam paham tentang Damiano's Mate. Yang mana untuk melakukan Damiano's Mate di posisi ini, hitam perlu melakukan dua kali pengorbanan bentengnya. Hitam memulai dengan benteng H1 skak. Raja putih dipaksa untuk memakan benteng hitam. Hitam melanjutkan serangan dengan benteng H8 skak. Dan setelah raja G1, hitam mengorbankan bentengnya yang kedua dengan benteng H1 skak, kembali memaksa raja hitam untuk memakannya.
Kedua benteng hitam tadi telah dikorbankan untuk membuka jalur bagi Menteri Hitam untuk menyerang Raja Putih dengan Menteri H8, Skak. Dan setelah Raja G1, Hitam menutup permainan melalui Damianus Mate dengan langkah Menteri H2, Skakmat. Kita telah mempelajari 8 contoh skakmat yang sering ditemui dalam permainan. Jika kalian mengetahui bentuk-bentuk skakmat lainnya yang belum dibahas di sini, silakan tulis di kolom komentar. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.